Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini sudah menginjak pada Ramadan ke-21. Artinya bulan Ramadan lebih kurang 8 atau 9 hari lagi tersisa bagi kita. Mudah-mudahan kita terus disampaikan sampai akhir Ramadan, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayahnya, kesehatan, juga kemampuan untuk senantiasa kita melaksanakan ibadah-ibadah, memenuhi kegiatan-kegiatan yang baik selama bulan Ramadan ini, yang tentunya pengaruh daripada perbuatan-perbuatan dan amal-amal baik bulan Ramadan itu akan menyisakan kebaikan-kebaikan pada bulan setelah bulan Ramadan selesai. Artinya apa? Dikatakan para ulama, tanda seseorang itu diterima ibadah Ramadannya adalah dengan melihat bagaimana kualitas hidupnya, kualitas ibadahnya ketika setelah bulan Ramadan selesai. Baik, pada siang hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat. Walaupun saya tidak berbicara secara panjang lebar mengenai fikih, namun ini saya membahas apa yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada satu ketika Nabi Muhammad SAW menegur sahabat yang dalam melaksanakan sholat ada rukun-rukun yang kurang. Lalu Nabi Muhammad SAW menegur dan kemudian mengajarkan bagaimana cara yang baik dalam melaksanakan sholat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai, anna rajulan dakhala al-masjid. Satu waktu ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Ketika itu Rasulullah kebetulan sedang berada di pinggir masjid. Fasalla thumma ja'a fasallama alaihi. Kemudian si laki-laki itu masuk ke masjid tadi, langsung dia melaksanakan sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, kemudian dia mendatangi Rasulullah yang kebetulan tidak jauh di tempat dia sholat, artinya di pinggir masjid. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki itu yang tadi masuk, wa alaika salam irji' fasalli. Jadi laki-laki itu datang ke Nabi, kemudian mengucapkan salam. Rasulullah jawab, alaika salam. Irji' fasalli, kata Rasulullah. Kembalilah, salat lagi kamu. Jadi Rasulullah menjawab salam, kemudian Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba Rasulullah menyuruh dia untuk melaksanakan salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, sungguhnya kamu belum sholat. Tsumma ja'a fasallama. Kemudian si laki-laki itu sholat lagi karena disuruh Nabi dengan melaksanakan sholat. Kemudian dia sholat lagi yang kedua kalinya. Setelah sholat, dia kembali lagi ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab salam, alaika salam farji' fasalli. Rasulullah menjawab salam, kemudian Rasulullah menyuruh lagi dia sholat. Kembali lagi, kamu sholat lagi. Fa innaka lam tusalli, kata Rasulullah. Kamu belum sholat. 2 kali tadi kan. Kemudian dia sholat lagi. Ketika sholat lagi, maka si laki-laki ini kemudian setelah 3 kali ya, faqala fi tsaniyah. Tsaniyah di sini artinya bukan arti 2 mungkin ya. Di sini tsaniyah artinya yang keselanjutnya. Karena di sini sudah 3 kali dikatakan. Faqala fi tsaniyah. Akhirnya laki-laki itu kemudian setelah beberapa kali disuruh Nabi untuk sholat lagi, maka kemudian laki-laki ini
berkata, "Alimni ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ajarkan aku ya Allah, apa yang sebetulnya yang kurang dariku. Faqala, maka Rasulullah mengajarkan, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Nah, Rasulullah baru mengajarkan, jika kamu hendak melaksanakan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu kamu. Jadi Rasulullah memulai dari hal-hal yang diperlukan ketika hendak salat. Artinya orang mau sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, maka dia harus tidak bisa tidak untuk tidak melaksanakan wudhu. Fa'asbighil wudhu, kata Nabi. Wudhunya itu disempurnakan. Bisa jadi laki-laki itu ketika hendak sholat, wudhunya belum sempurna. Mungkin Rasulullah melihat apa bagaimana, atau Rasulullah memang tahu. Fa'asbighil wudhu, kata Rasulullah. Kamu sempurnakan dulu wudhu kamu kalau mau sholat. Kemudian Rasulullah lanjutkan, "Tsumastaqbilil qiblah fakabbir." Kata Rasulullah, setelah kamu melaksanakan wudu, menghadaplah ke kiblat. Kemudian takbir. Nah, jadi setelah wudunya sempurna, kata Rasulullah, kamu ambil tempat, menghadap kiblat, sudah pastikan kiblatnya, kemudian takbirlah. "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah untuk dibaca dalam Al-Quran. Maksudnya bacaan-bacaan pendek. Setelah tentunya Al-Fatihah sebagai rukun ya. Kemudian bacalah ayat-ayat yang pendek, baca bacaan surat-surat pendek atau yang mungkin bisa kamu jangkau bacaannya. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah selesai bacaan Al-Qur'annya, ruku' hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu mendapati tenang dalam ruku'nya. Artinya apa di sini? Ada tumakninah. Ada jeda waktu ketika kamu sudah menyempurnakan ruku'nya. Ketika kita bangun dari baca Quran, kemudian kita ruku, sempurnakan ruku, kemudian itma'inna raki'an. Ambil waktu jeda, tumakninah. Walaupun kata ulama dikatakan tumakninah yang paling cukup dan tidak harus banyak, itu sepanjang atau seukuran kita membaca subhanallah 1 kali. Itu sudah masuk dalam rukun, dalam tumakninah. Cukup minimal 1 kali. Tapi kan kita sunnahnya 3 kali. Atau bahkan kalau orang mau 7 kali juga boleh dalam kitab Fathul Mu'in. Artinya sesibuk-sibuknya jangan sampai kita meninggalkan tumakninah. Tenang atau tumakninah dalam jeda. Ketika sudah sempurna baru terhitung subhanallah misalkan. Atau kita tidak baca pun tidak apa-apa karena itu sunnah. Tapi kita sudah menjangkau kira-kira sudah seukuran itu kita diam. Tsummarfa hatta tastawi qa'iman. Setelah rukuk selesai, kemudian naiklah sampai kamu sempurna berdiri. Nah, sempurna berdiri, tumakninah lagi, diam lagi sebentar saja, walaupun kita diajarkan oleh Nabi membaca bacaan yang memang sudah termaktub dalam bacaan yang sesuai dengan setiap gerakan sholat. Rabbana lakal hamdu dalam hal ini. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah berdiri selesai, kemudian sujudlah sampai sujudnya sempurna. Ingat, sujudnya sempurna dengan meletakkan tangan, kemudian pastikan kena bagian atas kita ini, kemudian kaki, jari-jari terlipat sampai sempurna tumakninah. Diam sejenak, jangan lagi cepat-cepat. Kemudian setelah itu, setelah sujud, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk di antara dua sujud. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kata Rasulullah. Kemudian lakukanlah itu dalam salatmu seluruhnya. Wa fi riwayatin tsummarfa hatta tastawi qa'iman. Di riwayat lain dikatakan angkatlah kemudian sampai sejajar berdirinya, yakni minas sajdatannya. Artinya dari sujud kedua kita bisa duduk secara sempurna. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari Muslim, artinya sahih, yang tidak diragukan lagi, karena dua-duanya adalah pengumpul hadis-hadis yang kebanyakan hadisnya adalah sahih. Apalagi ini dua-duanya, bukan hanya satu. Nah, di sini diajarkan kita bahwasanya dalam melaksanakan sholat jangan terburu-buru. Jangan kita ingin cepat-cepat dalam melaksanakan sholat. Boleh kita cepat-cepat karena misalkan ada hal-hal yang memang kita
tidak bisa kita tunda. Dan itu mengharuskan kita sholat agak cepat. Seperti gini, ketika kita melaksanakan sholat, orang tua kita, ya ibu atau bapak kita manggil kita, maka dalam keadaan sholat sunat, maka harus dibatalkan dalam sholat sunat. Adapun dalam sholat wajib, dipercepat sholatnya. Jangan ketika kita melaksanakan sholat, kemudian sholat fardu misalkan, orang tua manggil kita pakai bacaan yang panjang, ya tuma'ninah terlalu lama. Jangan juga. Ketika sholat fardu, tuma'ninah sesuai dengan rukunnya saja. Artinya cukup 1-2 kali bangun. Nah, itu sudah mencukupi. Tapi pun jika Anda tidak dalam keadaan cepat-cepat, terburu-buru, tenang saja dalam sholat. Tidak perlu ingin terburu-buru. Karena begini ya, tujuan sholat sebetulnya, hakikat dan tujuan sholat itu kita mencari ketenangan. Baik, memang sholat adalah sholat wajib 5 waktu, itu kewajiban kita sebagai muslim. Tetapi hakikat dalam sholat itu sebenarnya kita mencari ketenangan dalam sholat. Bukan kita mencari sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi ada nilai yang begitu besar dalam sholat. Makanya Allah buka sholat sunat sepanjang hari. Kecuali waktu-waktu yang dilarang. Itu pun sholat tertentu yang diniatkan. Sholat ba'diyah. Adapun sholat yang mutlak itu kita boleh saja melakukannya. Ketika subuh, asar kita bisa melaksanakan sholat yang memang ada sebabnya. Seperti sholat qadha atau sholat baik qadha wajib maupun qadha sunnah, boleh saja kita melaksanakannya. Artinya sepanjang hari kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat untuk mencari ketenangan hati. Makanya bagaimana mungkin orang yang beberapa mungkin kita lihat video-video tarawih yang dia memaksa 20 rakaat kemudian melaksanakan sholat dengan begitu cepat, begitu tidak memperhatikan rukun-rukun yang memang seharusnya dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu bisa dipastikan tidak memenuhi rukun. Nah, ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa ketika satu waktu Rasulullah SAW menyuruh Bilal, sahabat Bilal untuk qomat. Kemudian kata-kata Rasulullah, "Ya Bilal, aqimis shalah arihna biha." Wahai Bilal, qomatlah, arihna biha. Tenangkanlah diri kita atau santaikanlah, istirahatkanlah diri kita dengan melaksanakan sholat. Arihni bis shalah. Tenangkanlah hatiku, beban hidupku dengan melaksanakan sholat. Artinya memang sholat itu mencari ketenangan. Maka tidak heran Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat tahajud sampai membaca 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surah. Dan itu sepanjang 6 juz. Dalam 1 rakaat saja. Betul-betul Rasulullah mencari ketenangan dalam sholat. Ketika seorang sudah mendapatkan ketenangan dalam sholat, maka hidupnya akan baik. Kita memperbaiki sholat kita, maka hidup kita akan baik. Itu selalu seperti itu. Walaupun bukan berarti kita melaksanakan sholat sepanjang waktu tanpa melihat pekerjaan, tanpa melihat kewajiban-kewajiban sosial kita, tanpa memperhatikan keluarga kita, itu pun tidak bagus dan tidak dibenarkan. Artinya ketika waktunya sholat, bukan waktu kewajiban-kewajiban lain, melaksanakan sholat dengan tenang. Karena hakikat melaksanakan sholat sekali lagi adalah untuk mendapatkan ketenangan batin. Itulah makanya kita diajarkan ada melaksanakan sholat tasbih, ya. Sholat tasbih itu memang sholat yang kita memang ingin memuji Allah sebanyak-banyaknya dengan kita menenangkan diri kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tahuilah bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu menenangkan hati. Sholat tasbih itu memang menenangkan hati. Orang ingin menenangkan hati dalam hidupnya dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Karena ibadah terbaik adalah sholat. Karena sholat itu maksud saya ibadah ritual terbaik adalah sholat. Karena dalam sholat terdapat semua hal-hal dalam
ibadah ritual, baca Quran dalam sholat ada. Kemudian tasbih, takbir ada dalam sholat. Itulah yang dalam sholat dikatakan semua hal-hal kewajiban itu ada dalam ibadah-ibadah itu ada dalam sholat. Makanya ketika seorang dalam keadaan susah, kebanyakan masalah, dan itu diajarkan Rasulullah, ketika Rasulullah dalam keadaan susah, banyak masalah, misalkan manusia ya, beban hidup susah, maka laksanakan sholat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagi kita hendaknya kita memperhatikan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jaga sholat 5 waktu kita. Dalam keadaan sholat pun kita tenangkan diri kita, banyak baca berdoa, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah sebanyak-banyaknya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa semua yang kita mau untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi seluruh yang menyaksikan video ini. Apa yang kita tanam hari ini, kelak akan kita ambil hasilnya di kemudian hari. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.